Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanye mereka. Mereka menjual visi misi dan juga program-program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Apakah janji-janji yang mereka tebar ke warga Jakarta selama kampanye akan bisa terwujud? Atau ternyata hanya janji untuk menarik simpati saja dan suap? Baru-baru ini dunia pendidikan kembali tercoreng. Video adegan dewasa antara murid dengan guru madrasahnya beredar di media sosial. Fenomena yang kerap terjadi di beberapa wilayah dan ini terjadi di Gorontalo memperlihatkan video adegan hubungan dewasa antara siswi madrasah dengan seorang guru. Sementara itu, ratusan siswa SMKN 5 Tangerang Selatan yang terletak di Jalan Bendaraya, Kecamatan Pamulang, melakukan aksi protes atas dugaan aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Apa kabar Sina? Baik, sehat, tetap semangat di hari Jumat ini. Semangat, luar biasa loh semangatnya di akhir pekan ini. Dan kalau kita lihat ya, di akhir pekan ini juga semakin ramai dengan umbaran janji para cagup yang kemudian sudah mulai kampanye selama 2-3 hari terakhir ini. Dan kemudian janjinya banyak banget. Jadi seketika mereka datang kampanye, berusukan ke suatu wilayah, mereka juga menawarkan janji-janji. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah itu hanya janji saja atau bisa menjadi kenyataan? Logikanya bisa nggak sih diterima menjadi kenyataan? Dan warga juga pasti akan menanti ya. Betul sekali. Panci bukan sembarang panci, panci ditutup sama sirati. Janji bukan sembarang janji, janji cagup wajib ditagih. Harus ditagih, dicabut nih warga Jakarta nih. Nah, kita nanti akan bahas itu di diskusi kita pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelum itu, kita akan berikan kepada Anda pemirsa informasi pilihan berikut ini. Dan ini yang pertama, kita akan lihat informasi diduga karena konsleting listrik ada puluhan rumah di kota Sinabang, Aceh hangus terbakar. Pemirsa, api dengan cepat ini menjalar dari satu rubah ke rubah lainnya. Api semakin cepat menyebar karena kencangnya hembusan angin hingga bangunan yang sebagian terbuat dari kayu itu juga mudah terbakar. Seluruh armada yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat dibantu oleh TNI Polri dan warga juga terus berupaya untuk memadamkan api sambil membantu warga untuk menyelamatkan harta benda mereka. Diperkirakan sekitar 50 rumah hangus terbakar. Untuk membantu para korban, petugas telah membuka tenda pengungsian sementara. Pemirsa, hingga saat ini belum bisa dipastikan penyebab dari kebakaran itu, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Kami hadirkan pemirsa ini masih seputar peristiwa kebakaran yang juga melanda 4 ruko di Jalan Raya Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat yang terbakar hebat. Kebakaran ini diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Ya, peristiwa kebakaran melanda pertokoan di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Kamis kemarin, pemirsa. Api dengan cepat ini membesar karena banyak sekali material yang memang mudah terbakar di sana. Selain itu juga adanya angin kencang membuat api cepat merembet ke bangunan lain. Sempat pula terdengar ada suara dentuman kencang beberapa kali yang berasal dari tabung gas di salah satu ruko. Nah, akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan bahkan mungkin hingga miliaran rupiah karena bangunan yang terbakar. Kita
Kita beralih ke informasi lainnya, ini memasuki awal musim penghujan ya, bencana angin puting beliung ternyata terjadi. Dan ini menerjang permukiman penduduk di Kabupaten Magetan, tepatnya di Jawa Timur. Nah, akibatnya ada belasan rumah warga yang rusak parah karena atapnya kemudian berterbangan. Dan juga sebagian rumah lainnya tertimpa pohon yang roboh akibat angin kencang. Pemirsa, yang kami hadirkan ini merupakan video amatir milik warga saat angin puting beliung disertai hujan lebat ini menerjang kawasan permukiman penduduk di 2 desa di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Selain merobohkan pohon besar di pinggir jalan, angin puting beliung ini juga memporak-porandakan atap rumah warga dan juga kanopi sejumlah pertokoan di Jalan Raya Magetan Ngawi, tepatnya di desa Kecamatan Karangrejo, Magetan. Kondisi yang sama juga terjadi di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Magetan. Belasan atap rumah warga pun rusak dan berterbangan usai disapu angin puting beliung. Selain itu, sebuah rumah dan 1 unit mobil yang terparkir pada saat itu di halaman rumah juga rusak tertimpa pohon yang roboh. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri, BPBD, dan Tagana Kabupaten Magetan pun berjibaku mengevakuasi pohon mahoni berukuran besar yang roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah desa melakukan pendataan jumlah kerugian material akibat kerusakan dampak angin puting beliung. Ya, memasuki akhir tahun memang seringkali cuaca ini tidak normal. Ya, harus betul. memitigasi bencana nih, apapun kemudian bencana yang kerap melanda daerah Anda, pemirsa tetap bermitigasi, tetap hati-hati, waspada terus. Ya, agar harus kemudian waspada. tidak menimbulkan korban jiwa dan juga korban lainnya. Pemirsa, dari Jawa Timur kami hadirkan informasi dari Jambi di mana ditemukannya jenazah seorang wanita cantik di dalam lemari baju di sebuah rumah indekos di kota Jambi. Polisi hingga saat ini masih terus memburu pelaku pembunuhan dengan menyelidiki bukti-bukti yang ada dan juga para saksi yang sudah diperiksa. Ya, kalau kita lihat video amatir, pemirsa, ada warga yang kemudian berkerumun nih di depan rumah indekos yang lokasinya ini berada di Kompleks Pakuan Baru di kota Jambi. Nah, ada seorang penghuni indekos yang ditemukan sudah tidak bernyawa, sudah meninggal dunia, diduga kuat menjadi korban Rajapati. Nah, polisi dari Polsek Jambi Selatan, kota Jambi ini kemudian datang ke lokasi karena ada laporan dari masyarakat. Nah, ternyata memang perempuan berumur 30 tahun, diketahui inisialnya RW. Nah, ini jenazahnya ditemukan di dalam lemari baju di kamar yang ia sewa. Tubuhnya pun ditemukan nyaris tanpa busana, diikat juga di bagian tangan, lalu kemudian ditekuk, dimasukkan ke rak lemari bagian bawah. Nah, penemuan jenazah RW ini berawal dari keresahan teman-temannya karena mereka tidak bisa menghubunginya selama beberapa waktu. Nah, ada salah satu teman dari korban kemudian datang nih ke rumah indekos dari korban. Diketuk pintunya, pintu kamar diketuk lama tapi juga tidak mendapatkan jawaban. Lalu pemilik kos akhirnya diminta untuk membuka pintu kamar karena temannya khawatir, tidak ada kabar sudah lama, hingga kemudian jasad dari wanita cantik asal Indramayu tersebut ternyata ditemukan sudah berada di dalam lemari pakaian. Dan saat ini jenazah korban RW berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi guna menjalani prosedur otopsi dulu. Nah, kemudian aparat kepolisian ini masih terus kemudian menyelidiki lagi barang-barang bukti yang ada dan juga kesaksian dari teman-teman, rekan, sesama tetangga kos untuk mengungkap sebenarnya siapa pelaku sekaligus motif dari pembunuhan korban ini. Ya, sudah saatnya kita untuk melihat bagaimana situasi kondisi arus lalu lintas tepatnya di wilayah Jakarta ya. Ada teman-teman dari NTMC Polri untuk mengabarkan kepada kita. Saat ini sudah ada Brigadir Jessica, ya Bribda Jessica maksud kami, yang akan mengabarkan dari wilayah Kuningan, Jakarta. Silakan Bribda Jessica. Baik, terima kasih Alfat dan Sira, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa dapat kita pantau bersama untuk arus lalu lintas saat ini dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang pagi ini tampak dalam kondisi relatif lancar.
Sedangkan untuk dari arah Kuningan sendiri yang akan menuju ke arah Mampang sedang dialihkan ke underpass untuk mengurangi tingkat kepadatan volume arus lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan bagi Anda dari arah Kuningan yang akan melangsungkan putar balik kembali ke arah Kuningan agar dapat mengambil lajur paling kanan agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas yang akan mengambil lajur kiri atau lajur ke arah Cawang. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Kuningan. Saat ini terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, di mana juga terjadi perlambatan percepatan menjelang traffic light, namun selepasnya dapat kembali lancar dan pagi ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Sedangkan dari arah Mampang sendiri akan menuju ke arah Semanggi juga demikian masih dalam kondisi ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Selanjutnya beralih untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Mampang. Saat ini memang terjadi peningkatan volume arus lalu lintas dari arah Semanggi, tampak dari antrian kendaraan pada saat traffic light ini sepanjang 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya dapat kembali normal. Kami himbau kepada para pengendara untuk dapat mengantisipasi terhadap banyaknya kendaraan besar seperti bus dalam kota di kawasan ini. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Cawang sendiri masih dalam kondisi kondusif ramai lancar. Kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 268 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 30 luka berat, dan 353 luka ringan. Dari 268 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi pada waktu siang hari, di mana penyepelakan mayoritas dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari arah depan dan gagal menjaga jarak aman. Untuk itu kami himbau kepada peserta lalu lintas dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tentunya dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica, informasi langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Hati-hati ketika Anda sedang berkendara. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan yang lagi-lagi kami sangat miris dengan apa yang terjadi kali ini di Medan, Sumatera Utara, di mana seorang ibu dengan tega menganiaya anaknya sendiri, dan ini sempat viral di media sosial. Kami hadirkan usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ini video yang sempat viral di media sosial di mana seorang ibu dengan tega di kota Medan, Sumatera Utara ini menganiaya putri kandungnya lantaran kesal telah menghilangkan stiker untuk tugas sekolahnya. Lagi-lagi kami miris ya melihat hal-hal seperti ini, seorang ibu dengan tega menganiaya anaknya sendiri. Ya, tadi adalah rekaman CCTV pemirsa, merekam seorang ibu rumah tangga yang tega menganiaya putri kandungnya sendiri, inisialnya KGJ, masih usia 6 tahun, cuma gara-gara stikernya hilang, lalu kemudian dipukuli menggunakan sabuk. Nah, aksi penganiayaan tersebut terjadi di rumah mereka yang berada di kawasan Medan Sunggal, di kota Medan, Sumatera Utara. Nah, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Marbun, kemudian menyebutkan nih, bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika anak korban merintih kesakitan kepada gurunya. Jadi ketika dicek kenapa sakit, oh ternyata badannya sudah lebam-lebam, biru dan lain sebagainya. Nah, guru les korban ini melihat penuh luka memar di bagian punggung korban, akhirnya langsung lapor ke polisi. Nah, untuk kita mendalami mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan Kombes Pol Teddy John Marbun selaku Kapolrestabes Medan. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Sira, Mas Alfat. Ya, Pak Teddy, kalau kita lihat terungkap begitu ya, ternyata badannya lebam-lebam si korban ini, artinya apakah penganiayaan ini sudah sering terjadi Pak terhadap korban Pak? Ya, baik Mas Alfat, perlu kami sampaikan di sini hasil pemeriksaan terhadap ibu pelaku, ibu korban dan tetangga, memang
Si pelaku ini, si ibu ini sudah sering melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya, berdasarkan juga keterangan dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah yang bersangkutan, Mas Alpat. Artinya Pak Teddy selama ini belum pernah ada yang melapor ke polisi ya Pak ya? Karena baru mendengar dari Guru les. tetangga dan ini baru pertama kali guru les melaporkan ya? Iya, betul kali Mbak Syira. Jadi tetangga itu sudah sering menegur ya si inisial ibu ini, tapi ibu ini tidak tidak menghiraukan karena dengan alasan anak-anaknya yang dua ini sering melakukan kebohongan, sehingga ibu ini kesal dan melakukan penganiayaan. Begitu Mbak Syira. Pak Kapolres, ayah korban ini masih ada, masih satu keluarga yang utuh atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya, mohon maaf Mas Alpat, ibu ini janda, jadi 2 kali menikah. Yang pertama dengan laki-laki, itu ada 1 orang anak, itulah anak laki-laki, lalu cerai. Lalu yang kedua menikah lagi dengan laki-laki lain, dan itu adalah anak yang kedua adalah anak perempuan. Jadi dua suaminya yang sudah berpisah. Baik, Pak Teddy, berdasarkan dari apa yang menjadi keterangan para tetangga, sebenarnya perilaku si pelaku ini seperti apa sih Pak? Memang kerap emosi terhadap anak-anaknya dan juga mungkin terhadap tetangga begitu? Kalau saya melihat kemarin ya memang dari raut wajah memang temperamen agak tinggi Mbak. Jadi memang mungkin perilaku seorang ibu, karena mungkin beban kehidupannya sehingga mungkin emosinya tidak terkendali sehingga melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri Mbak. Mungkin bisa diinformasikan Pak mengenai profesi si ibu korban ini seperti apa sehari-harinya. Mungkin saya berkaitan dengan pengaruh ekonomi misalnya atau lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa ibu ini kan kerjanya ibu rumah tangga, cuman tidak ada suaminya, ya mungkin kita tidak tahu seperti apa kehidupan di tempat tinggalnya. Yang pasti memang si ibu ini tidak mempunyai suami, begitu Mas Alpat. Artinya Pak Teddy, mereka sehari-hari ini tinggalnya hanya bertiga begitu? Ya, betul kali, bertiga Mbak Alpat, sesuai dengan hasil keterangan dari si tersangka ini. Oke, dengan ditangkapnya ibu korban, sekarang hak asuh anak ada di siapa Pak? Iya. Ya, baik Mas Syira, Mas Alpat, untuk anak laki-laki itu diambil oleh suami yang pertama. Sedangkan untuk anak yang perempuan inisial KGJ ini, pada saat ditanya kamu mau tinggal di mana, anak tersebut mengatakan tidak mau tinggal sama ibunya. Lalu kita titipkan di UPT PPA Kota Medan, Mbak Mas Alpat. Ya, kondisinya seperti apa Pak? Mengalami trauma yang seperti apa kondisinya? Ya, kalau kondisi dari hasil pengecekan di tubuh anak ini ada bekas lebam-lebam pukulan dari tali pinggang kecil dari tali pinggang sekolah. Kalau kondisinya dalam keadaan sehat dan ceria Mbak, cuman mungkin trauma, tidak mau lagi bersama dengan ibunya, sehingga unit PPA kami menitipkan anak perempuan ini di UPT PPA Kota Medan Mbak, dalam rangka untuk konseling dan segala macam Mbak. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman untuk pelaku Pak? Ya, adapun ancaman hukuman kita terapkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal 80 ayat 1 subs ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, sanksinya 5 tahun Mas Alpat, dan dendanya sekitar 15 juta.
Baik, terima kasih Kombes Pol Teddy John Marbun selaku Kapolres Tabes Medan sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasinya kepada kami. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak. Kita harapkan tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa seperti ini ya, sangat-sangat miris anak-anak menjadi korban, seharusnya mereka hidup dengan ceria tanpa ada ancaman, apalagi dari keluarga sendiri ya. Semoga jadi pelajaran untuk masyarakat kita semua ya. Dan pemirsa, kita jeda dulu, kita akan kembali nanti dengan informasi dan juga diskusi mengenai umbar janji Cagup Jakarta yang makin hari makin banyak sepertinya janjinya. Apakah ini bisa direalisasikan atau hanya sekedar mimpi belaka? Kita bahas usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Sanggam Aji Dilayas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ini merupakan kunjungan yang bagian dari kunjungan ke Ibu Kota Nusantara IKN sebelumnya. Pedagang Pasar Sanggam Aji Dilayas dan juga masyarakat di sekitar lokasi ini antusias sekali dengan kedatangan Presiden Joko Widodo. Ini adalah kunjungan pertama kali Presiden ke Kabupaten Berau. Dan Presiden datang untuk meninjau langsung kondisi pasar, memantau harga kebutuhan pokok, dan juga menyerahkan bantuan kepada sejumlah pedagang kecil di sana. Menurut Presiden, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar ini masih dalam kategori cukup baik. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal kabar akan adanya 44 kementerian di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menegaskan setiap presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. Bagaimana tanggapannya Pak? Bagus sekali. Artinya memang kabinet yang bekerja, kabinet yang setelah dilantik nanti segera bergerak bekerja dan tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak perlu. Saya kira bagus sekali, kan kabinet sangat bagus sekali. Tapi Pak, jumlahnya kan lebih banyak nih Pak dibandingkan itu hak prerogatif presiden terpilih. Pak, kalau PDIP masuk gimana Pak? PDIP masuk bergabung dengan kabinet Pak Prabowo? Ditanyakan kepada presiden terpilih. Soal kewenangan itu hak prerogatif presiden. Bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti mengenai pentingnya paradigma kolaborasi untuk bisa menghadapi tantangan yang besar yang kemudian akan dihadapi dunia saat ini, termasuk mengenai rivalitas geopolitik serta pemulihan ekonomi. Nah, Menlu Retno ini menyampaikan juga ada 3 pesan utama dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT untuk masa depan atau Summit of the Future di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. For Indonesia, there are 3 strategic objectives that must be achieved. First, creating a lasting peace. Colleagues, peace is not merely the absence of war, but the presence of justice, stability, and development. That peace can only thrive if we consistently uphold international law without double standard. In this context, the ongoing genocide by Israel must be stopped immediately. Enough is enough. Palestine's right to a statehood must be fulfilled based on the two-state solution. Second, safeguarding right to development. Colleague, there are no other option to achieve 2030 agenda than to accelerate our collective efforts. The Global South has a right to be free from trade discrimination and debt traps. Gaps must be bridged so that no country will be left behind. Third, promoting an inclusive world order. We need a more adaptive, responsive, and effective global governance, including by reforming the UN Security Council and international financial architecture.
Pemirsa, 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanye mereka. Dan setiap menyambangi masyarakat, setiap kali belusukan, mereka kerap melontarkan janji. Pertanyaan kemudian, akankah janji ini terrealisasi atau hanya mimpi saja? Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanyenya. Mereka menjual visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano hanya menyinggung Jakarta sebagai kota global. Ketiganya tidak secara rinci terhadap permasalahan yang dihadapi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmonis, makmur, dan bahagia. Fokus teknologi memang dikedepankan bagi warga Jakarta. Pasangan calon yang diusung PDIP Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala Kagak Ribet Dah ingin menjadikan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Apakah janji-janji yang mereka tebar ke warga Jakarta selama kampanye akan terwujud atau hanya janji untuk menarik simpati dan suara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang mungkin sedang menonton Apa Kabar Indonesia pada pagi hari ini, siapkan kertas, pulpen, note, semuanya disiapin karena kita akan catat nih janji-janji para. Kalau di sini juru bicaranya nih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, ramai studio kita pada hari ini ya. Saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Bang Fahlino Sweep selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Bang Lino. Selamat pagi. Di sebelahnya ada Bang Alma Januar Putra selaku Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu ada Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi Bang Ciko. Dan ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi, Kang Ujang. Pagi, Mbak Sira. Iya, pemirsa kalau lihat di sini ada cangkirnya ada 5 kurang 1 ya, itu karena Kang Ujang lagi puasa. Bukan diskriminasi ya. Karena netizen suka usil kadang-kadang. Nah, kita akan bicara masalah soal janji para cagup. Sudah kampanye 2-3 hari terakhir ini, lalu kemudian ada janji-janji yang keluar nih, baru nih kita baru denger lagi begitu. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu deh. Bang Lino, ada janji-janji yang kemudian baru keluar lagi dari mulutnya Bang Rano, dari mulutnya Mas Pram. Soal ada kenaikan gaji misalnya, petugas Jumantik. Saya pertama baca, saya pikir petugas jurnalistik, saya udah GR gitu ya. Wartawan dikirain, ternyata petugas Jumantik. Lalu ada juga, ada gaji untuk guru ngaji katanya seperti itu. Ini apakah memang fokusnya jadi kemudian memberikan ada semacam insentif-insentif untuk warga langsung begitu dengan janji-janji kenaikan gaji ketimbang proyek-proyek besar yang kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat Jakarta? Silakan. RK Suswono. Ya. Jadi RK Suswono, sorry. Iya. yang disampaikan tadi itu mungkin program Sorry. paslon Iya, Saya ketukar jadinya. Saya ketukar, maaf. Tapi kira-kira mau nanyanya Mohon maaf. Anda mah saking banyaknya sih hari ini ya. Mohon maaf. Saya salah, saya Nuril. Kalau begitu dari RK Suswono. Nah, kalau RK catatannya adalah ada catatan ini, kredit mesra. Nah, ini menarik nih. Kredit mesra yang kemudian sudah pernah dilakukan di Jawa Barat dan akan mau dilakukan di Jakarta. Iya. Ini jadi kayak mengajarin untuk ngutang berjamaah atau bagaimana nih ceritanya? Silakan. Boleh mohon maaf ya berpisah ya. Terima kasih Mas Alfat, Mbak Sira. Jadi kredit mesra ini adalah singkatan sebenarnya. Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Jadi dari hasil belusukan dan juga menyapa warga dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, salah satu masalah di masyarakat yang selalu disampaikan adalah tentang masalah ekonomi. Dan salah satunya adalah akses kepada modal usaha. Nah, dari situ kami berangkat bahwa
ini memang ada sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk akses modal daripada mereka yang tidak mempunyai akses kepada perbankan. Sehingga kami akan melakukan program yang disebut tadi Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Bagaimana mekanismenya? Mungkin itu pertanyaan masyarakat yang sering timbul. Pertama, ini ditujukan untuk pembiayaan modal kredit usaha ultramikro. Jadi yang memang tidak terlalu disentuh oleh perbankan. Kalau di perbankan itu kita udah sering dengar UMKM, ya kan? Usaha menengah, kecil dan seterusnya. Ini ultramikro. Nah, besarannya sendiri adalah sekitar sampai dengan 5 juta rupiah. Maksimal itu? Maksimal. Jadi yang kami sasar adalah memang mereka yang tidak mempunyai akses kepada pembiayaan. Peruntukannya untuk apa itu? Peruntukannya untuk mereka modal usaha. Tetap Seperti usaha, contoh para pedagang sayur, keliling, tukang gorengan yang selalu mensupport teman-teman kita kalau di Jakarta selama hari-harian. Nah, ini mereka tidak punya akses kepada modal usaha, sementara mereka butuh untuk mengembangkan usahanya. Modelnya sendiri adalah model komunitas. Jadi tadi seperti yang Mas Alfat sampaikan, kredit mesra ini akan diberikan kepada kelompok antara 2 sampai dengan 5 orang. Titik pemberiannya itu akan diberikan salah satunya adalah melalui rumah ibadah. Gitu. Jadi ini komunitas yang berdasarkan rumah ibadah. Tapi komunitas itu untuk menjangkau secara keseluruhan atau memang ada perwilayahnya atau seperti apa konsepnya? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi ini banyak rumah ibadah, ada sekitar 4.500 masjid misalnya, ini akan disusur. Memang tidak akan semuanya membutuhkan, tapi kita merasa bahwa dengan berangkat dari rumah ibadah komunitas ini, kita bisa meminimalisir masalah yang disebut moral hazard, yaitu pemberian pinjaman tapi kita tidak tahu siapa yang mengambilnya. Nah, karena kalau di bank itu kan prosesnya ada due diligence istilahnya. Ini dilakukan lewat rumah ibadah. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa ini mendukung program pemerintah pusat, yaitu keuangan inklusi. Mereka yang tidak punya akses kepada perbankan, kita dorong untuk mempunyai akses kepada semua punya kesempatan yang sama. Kita mempunyai kesempatan yang sama. Itu. Paslon nomor 2 ya dari Dharma Kun. Kalau misalnya dari Dharma Kun kan dijanjikan internet gratis nih, luar biasa loh. Internet gratis. Kemudian juga ada juga tagline-nya yang perut kenyang untuk warga Jakarta. Ini apa ya konsep dari internet gratis secara seluruh gitu? Semua akan mendapatkan internet gratis. Luar biasa loh itu. Jadi janjinya tidak main-main gitu loh, harus direalisasikan. Siap. Bang Dharma ini adalah petugas rakyat. Jadi Bang Kun juga seorang yang akademisi yang luar biasa, Mbak Sira. Beliau 12 tahun sudah masuk ke Trisakti. Jadi halo Trisakti ya, harus 02 sekalian ya. Ya, jadi karena kami petugas rakyat, kami tahu persis kebutuhan rakyat. Mengenyangkan perut itu karena di Jakarta sekarang sudah ada 477.000 ber-KTP Jakarta tapi hidup miskin. Perutnya kelaparan, Mbak Sira dan Bang Alfat. Ya, dan ya apalagi akses internet, ya mereka sangat kesulitan saat pandemi kemarin, bahkan banyak yang nggak punya tools buat belajar online. Ya, jadi internet ini merupakan suatu kepastian. 100 megabyte ya per rumah itu suatu hal yang terukur dan bisa kita lakukan. Itu dianggap sebagai kebutuhan primer sekarang oleh Dharma Kun. Primernya adalah yang mengenyangkan perut. Kita pengen rakyat miskin di Jakarta ini kita segera entaskan, kita segera hapuskan. Nggak boleh lagi ada yang kelaparan di Jakarta. Jadi Bang Dharma bahkan sekarang belusukan. Nih sekarang aja Bang Dharma nih Bang, saat kita lagi acara ini, Bang Dharma sekarang lagi menuju Kampung Bayam. Tapi konsepnya gimana? Karena kan banyak juga masyarakat Jakarta yang saat ini juga banyak juga yang belum punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Siap, konsepnya nanti dengan ini yang terbaru nih, yang update, Kartu Jakartaku Aman. Kartu Jakartaku Aman ini di sini jadi juga bukan cuma dengan perut kenyang saja, tapi yang paling utama di sini nanti ada Jakarta Amankan Jiwa, lagi-lagi pembangunan kami ke rakyat, Bang. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Isinya kami apa tuh kartu itu? Jadi isinya nanti ada Amankan Jiwa, Bang. Kami bertekad untuk mengamankan jiwa, untuk beribadah bebas, tidak lagi kemarin dibatasi ya, saat pandemian gitu ya, covidan kemarin gitu ya. Dan nggak boleh lagi ada yang orang dilarang masuk masjid, beribadah, ke rumah ibadah manapun. Yang kedua adalah amankan keadilan, jangan lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak boleh lagi ada warga yang dizolimi. Yang ketiga, Jakarta amankan usaha dan ekonomi, Bang. Nah ini yang tadi, nggak boleh ada pengangguran, Bang. Karena sangat, kami sudah mencatat dan kami sudah menghitung semuanya cukup, Bang. Anggaran DKI. Yang keempat adalah amankan keluarga, Bang.
nggak boleh keluarga ini bermasalah kesehatannya, BPJS-nya nggak boleh bermasalah. Jadi nanti ngumpul semua di sini, Bang. Yang terakhir adalah amankan adabnya, Bang. Sesuai kami nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk menuju, kalau 2 begini ya, Bang. Kalau begini kan 5 Romawi, Bang. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti teknisnya gimana ntar kita di segmen selanjutnya. Saya mau pertanyaan gantung ke Bang Ciko, tapi pertanyaannya udah di awal tadi sebenarnya. Terima kasih. Jadi Bang Ciko boleh tutup dulu nih segmen ini, nanti kembali saat lagi ya. Kita kembali dengan jawaban dari Bang Ciko, pertanyaan di awal saya menggantung. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, melanjutkan pertanyaan di awal segmen tadi ya. Ternyata untuk Bang Ciko mohon izin tadi ya agak keliru sedikit, mempengaruhi akhir bulan kayaknya. Nah, ini terkait bawah sadarnya berpikir tramdul terus. Terkait janji baru dari Pramono dan juga Rano soal bantuan operasional tempat ibadah, satu, lalu kemudian kenaikan gaji petugas Jumantik, lalu gaji untuk guru ngaji. Nah, ini kenapa kemudian ini dianggap sebagai satu hal yang penting bagi Pramono dan juga Rano? Jadi gini, dari sejak awal kan kami di juru bicara tuh kan sering juga duduk dengan para paslon ya, Mas Pram dan Bang Dul. Artinya yang saya serap adalah Mas Pram berulang-ulang dan Bang Dul mengatakan berulang-ulang tentang miskin kota di Jakarta. Teman-teman yang tidak memiliki gaji atau pemasukan sesuai dengan UMR. Dan menurut beliau, apalagi kita selalu menggaungkan kata-kata pusat perekonomian nasional, kota global, dan tapi masyarakatnya sendiri nggak menyala gitu. Ini kan kita salah satu tagline-nya kan Jakarta menyala gitu. Menyala itu apa sih? Ini saya jelasin dulu, kembali dulu di filosofinya. Menyala itu filosofinya kan dari gelap menjadi terang. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya setelah ada kesulitan ada kemudahan, setelah ada kesulitan ada kemudahan, sampai 3 kali disebut, ya kan gitu. Jadi artinya apa? Dari nggak ada kerjaan harus punya kerjaan, dari airnya kotor jadi air bersih, ya kan? Dari nggak punya hunian yang layak mempunyai hunian yang layak, dan hal-hal seperti itu. Jadi yang menjadi concern kami memang terkait dengan kesejahteraan rakyat dulu. Kita nggak bisa menjadi kota global dengan segala infrastruktur yang canggih tanpa kita mencanggihkan manusia-manusianya. Nah, manusia ini kan kalau dicanggihkan nomor 1 apa sih? Tentunya kesejahteraan dan nafkah. Nah, kita sudah menghitung kalau kita bicara bantuan operasional tempat ibadah yang sebenarnya bukan program baru, ini program yang sudah ada tapi rasa-rasanya nilainya kurang cukup untuk bisa menghidupkan teman-teman sebagai pengayom rumah ibadah, ustadz atau marbot dan lain-lain, itu untuk hidup layak dan membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya. Nilainya kita upgrade. Kita harus menghitung, cara menghitungnya sebenarnya cukup mudah ya. Kita kalau bicara yang rumah ibadah Islam Muslim itu ya, seperti masjid maupun musola gitu. Kira-kira kalau kita total jumlah masjid yang terdaftar di Jakarta itu 4.000-an. Jumlah musolanya sekitar 3.000-an gitu. Jadi total 6.000 sampai 7.000-an lah kira-kira gitu. Anggap 7.000 dikali 2, ada 2 yang akan kita berikan upah UMR di situ, ya kan? Kira-kira 16 miliaran sebulan, setahun berapa sekian ratus lah ya gitu. Jadi dengan APBD yang cukup tinggi, sekitar hampir 90 triliun, rasa-rasanya cukup untuk kita lakukan itu. Kalau kita bicara dengan petugas Jumantik misalnya, petugas PKK, Posyandu yang selalu berkutat untuk melakukan pelayanan pada masyarakat dan komunitasnya, rasa-rasanya juga nggak pantas cuma dikasih 500.000 sebulan. Dan ini kita upayakan bagaimana untuk mendapatkan insentif gaji senilai 5 juta sama dengan PPSU atau pasukan orangnya. Kalau ada kenaikan di sejumlah pos tertentu, artinya akan ada pos lain yang akan dikurangi anggarannya? Kami merasa tidak serta-merta harus begitu. APBD itu dan PAD itu kan meningkat setiap tahunnya. Jadi nggak bisa juga kalau kita bisa bicara 85T, besok tuh nggak 85T, pasti akan naik gitu ya. Nah, ini gimana caranya kita mengalokasikannya sehingga kita bisa memprioritaskan hal-hal seperti apa yang kita berikan kepada apa yang kita janjikan pada mereka tadi ya. Petugas masjid, Jumantik, PKK, Posyandu, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur misalnya kan kadang-kadang ada janji-janji itu. Kalau kita bicara secara detail, sebenarnya kan janji-janji itu sebagian adalah janji yang sebenarnya anggarannya bukan dari APBD.
Anggarannya adalah anggaran nasional, khususnya untuk DKJ itu ke depannya. Kita bicara soal tanggul laut misalnya, sama-sama di visi misi kami maupun di visi misinya Kang Emil itu juga ada tanggul laut. Tapi kan sebenarnya itu anggaran nasional. Jadi sebenarnya tidak serta-merta akan membebani APBD. Nah, untuk yang membebani APBD tentunya belanja pegawai itu yang harus dipotong dari belanja pegawai dulu ya. Tetapi kemudian Mas Pram dan Bang Dul berulang-ulang mengatakan bahwa bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bawah dan teman-teman yang nggak punya hunian layak juga harus kita pikirkan, kemudian dengan iuran yang murah untuk membayarnya dan lain-lain. Baik, kita ke Kang Ujang. Kang Ujang ini seakan-akan sebagai dewan juri ya. Kang Ujang kalau melihatnya nih, kira-kira dari semua janji yang dilontarkan ini, kira-kira akan menjadi suatu kenyataan atau akan sulit dan hanya sebagai mimpi saja? Ya kalau saya mengukurnya gini, sederhana ya. Biasanya kandidat yang maju itu akan mengukur, pertama harus menang dulu. Nah kalau menang pasti akan membuat program-program yang populis. Ya buat menang kan butuh janji. Ya janji dan kampanye itu isinya janji. Nggak ada yang lain, pasti janji. Karena semuanya belum direalisasikan. Nah dalam konteks itu pasti janji-janji yang katakanlah yang programnya terukur dan populis. Nah kalau kita tarik ke depan, maka mereka juga berpikir nih, kalau misalkan jadi, pasti dong ingin punya ekspektasi jangka panjang. Misalkan harus mohon maaf ya biasanya 2 periode dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat janji-janji ini menurut saya bisa direalisasikan. Karena bagian daripada legacy daripada kandidat yang terpilih itu. Karena misalkan kandidat terpilih, misalkan 01, 02, 3, salah satunya menang, lalu tidak direalisasikan janjinya, maka mohon maaf masyarakat akan kecewa. Nah kekecewaan itulah yang membuat mohon maaf ketika misalkan maju lagi juga tidak akan terpilih. Oleh karena itu dalam konteks itu saya meyakini ya 80% saya berkeyakinan apa yang diprogram oleh mereka itu bagian daripada program-program yang terukur, yang realistis dan memang harus dilaksanakan. 20%-nya apa? 20%-nya pasti dong ada yang meleset, ada kasus, ada yang bermasalah yang mungkin juga tidak bisa diimplementasikan. Saya meyakini itu. Oleh karena itu saya berkeyakinan dalam konteks pilkada hari ini mereka semua akan mengukur program-program yang betul-betul realistis, yang betul-betul bisa dijalankan sehingga bukan lagi ansor, bukan lagi angin surga, tetapi betul-betul berpijak pada realita, berpijak pada masalah dan itu solusi bagian daripada penyelesaian solusi yang dibangun oleh ketiga kubu itu, ketiga kandidat. Oleh karena itu saya tidak mau menarik ke belakang yang dimana mohon maaf setiap pilkada selalu janji-janji, selalu janji manis gitu, selalu angin surga. Tetapi saya melihatnya bahwa inilah titik awal di mana para kandidat ini membuktikan bahwa ketika berjanji ya direalisasikan. Sama juga dalam konteks mohon maaf ya kita Pak Anies. Pak Anies kenapa sekarang masih banyak pendukungnya? Karena memang banyak merealisasikan janji-janji yang dulu. Berbeda kalau dia lupa atau tidak melakukan janji itu. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan dari itu. Saya berkeyakinan dari ketiga paslon ini meyakini bahwa mereka memang sudah membuat program-program yang terukur yang bisa direalisasikan sebagai bagian tadi menyelesaikan solusi masalah DKI yang complicated. Sebenarnya ada 5 yang bisa dibangun. Pertama tadi semua sudah dijelaskan ekonomi. Ini lapangan pekerjaan, pengangguran, kemiskinan, ini pasti. Yang kedua pendidikan. Masa di Jakarta misalkan ada banyak orang tua yang tidak bisa menebus ijazah di sekolah swasta. Ini kan memprihatinkan, luar biasa. Pendidikan bukan hanya membangun sumber daya unggul bagi warga Jakarta, tapi banyak hal lain yang harus dibangun. Yang ketiga itu soal kesehatan, ini penting. Apalagi milenial ini meningkatkan kesehatan juga. Yang keempat infrastruktur, dengan segala variasinya. Yang kelima sosial, keagamaan tadi. Jadi dalam konteks ini kalau saya rangkum, kemungkinan besar ya apa yang disampaikan tadi ya itu bagian daripada program-program yang menurut saya yang bisa terjangkau, yang bisa diimplementasikan dalam menyelesaikan solusi-solusi warga Jakarta. Oke, dari 5 indikator tadi kira-kira dari masing-masing juru bicara ini akan fokus kemana untuk prioritasnya? Nanti kita akan bahas saja ya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, tadi ada 5 indikator yang kemudian disebutkan oleh Kang Ujang mengenai ekonomi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Nah, dari program-program yang ada oleh RK Suswono, kira-kira prioritasnya akan kemana dulu? Bang Lina, silakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum ke pertanyaannya ya, ini untuk sebagai pembeda, tadi kan topiknya janji-janji kampanye. Kalau paslon lain itu baru janji-janji. Kalau Pak Ridwan Kamil ini sudah ada rekam jejaknya. Di antara semua
calon gubernur yang pernah mengelola kota hanya Pak Ridwan Kamil. Jadi masalah Jakarta ini yang tadi Pak Ujang sebutkan 5 itu adalah masalah perkotaan kalau di Jakarta. Which is dalam hal ini Pak Ridwan Kamil berpengalaman dan punya track record. Jadi pada pemilih ada buktinya. Ada buktinya. Pilihlah yang sudah punya pengalaman. Itu satu. Kedua, kalau ditanya yang jadi prioritas, semua prioritas dari semua 5 masalah itu. Karena semua 5 masalah yang disebutkan tadi adalah menyentuh kehidupan masyarakat Jakarta secara langsung. Nah, kembali tadi ke awal yang disampaikan pertanyaan tentang kredit tanpa agunan dan bunga. Nah, ini salah satunya adalah untuk menjawab masalah ekonomi masyarakat di Jakarta, terutama untuk menumbuhkan kewirausahaan di bidang ultramikro tadi itu. Nah, ini terobosan karena tidak ada daerah lain yang melakukan ini sebelumnya di Jakarta ini. Kami berharap ini ada 2 hal yang bisa tercapai juga. Pertama, ini bisa mengurangi pengangguran. Dengan adanya wirausaha baru, ini mengurangi pengangguran. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa akses kepada keuangan terbuka lebar kepada masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai akses. Jadi indikator ekonomi paling utama, porsinya paling besar. Ini karena tadi hal yang pertama ditanyakan adalah tentang kredit mesra. Jadi saya ingin menyambung apa yang ditanyakan di awal. Yang ketiga, dalam program ini kami tidak akan menggunakan APBD seperti paslon lain tadi janjinya relatif menempel kepada APBD. Jadi pakai apa? Ini kami akan menggunakan bank pembangunan di Jakarta, yaitu Bank DKI. Sebagai bank pembangunan, Bank DKI ini mempunyai misi untuk membangun Jakarta. Salah satunya adalah menumbuhkan literasi keuangan, berikut juga menambah akses keuangan terhadap masyarakat Jakarta. Nah, program ini yang akan ditempelkan nanti kepada Bank DKI melalui yang tadi kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Nah, harapan kami tentu ini akan mengurangi juga masalah-masalah lainnya terkait dengan daya beli, kesehatan, transportasi. Karena dengan bertumbuhnya wirausaha di Jakarta, ini tentu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Jakarta juga dengan sendirinya. Baik. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Darmakun, apa yang menjadi prioritas? Kayaknya ini agak sedikit menyorot lebih kepada kesehatan gitu ya. Ekonomi lalu bagaimana? Ekonomi kita ada program bioekonomi, yaitu sistem ekonomi yang berbasis nanti pelestarian alam. Jadi nggak boleh ada perusakan alam di visi misi kami. Jadi pengangguran itu nanti kita serap semuanya, kita kasih sekolah adab ya. Jadi ini paling penting juga nih, ada sekolah adab dari kami dan kami akan membentuk tim relawan adab, yaitu dari guru-guru honorer yang akan kami gaji, tingkatkan kesejahteraannya dan menjadi role model. Siapa yang diajarin, siapa situ? Semua itu Bang, yang tadi pengangguran, yang adabnya kurang-kurang tadi, yang tadi di bawah garis kemiskinan Bang. Dan itu kita kasih pekerjaan yang layak Bang, yang sesuai dengan bioekonomi tadi. Contoh dari jumlah penganggurannya luar biasa masif loh di Jakarta ini. Betul. Bisa terangkul semuanya? Bisa. Sudah kita ukur, sudah kita hitung. Nanti saat debat, Bang Dharma dan Bang Kun akan paparkan semuanya. Nggak boleh semuanya sekarang. Saya ditahan. Ditahan dulu ya. Ditahan. Jadi Bang, kalau bioekonomi itu contohnya ya Bang, sampah berserakan di Jakarta. Luar biasa menggunung di Bantar Gebang. Nah, kami ada teknologi pemilahan sampah yang bagaimana sampah plastik, sampah yang menggunung itu bisa menjadi bahan bangunan Bang. Bisa menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Bisa untuk meningkatkan ekonomi rakyat kita yang di bawah garis kemiskinan yang pengangguran tadi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru nanti Bang. Bukan pekerjaan yang maaf sudah digantikan oleh AI ya. Artificial Intelligence, kita akan membuat pekerjaan baru yang berbasis bioekonomi. Pelestarian alam. Sehingga tidak merusak alam. Oke, cukup? Pendidikan, Pendidikan kita mau lanjutkan yang baik-baik Bang. KJP Plus, sekolah gratis Bang, itu kita lanjutkan. Kita tingkatkan bahkan. Jadi nanti ada beasiswa khusus buat anak-anak dari garis kemiskinan, anak-anak yang selama ini bermimpi untuk kuliah aja nggak bisa, ya kita akan kasih beasiswa. Kalau dia udah lulus sekolah adab tadi Bang. Jadi fokus utama kita kartunya dari yang tadi ya? Sama Bang, satu kartu. Jadi yang udah lulus dari sekolah adab, yang lulus nggak apa-apa. Yang lulus dari sekolah adab akan dapetin kartu ini Bang. Semua pemilih kita harus lulus dulu. Harus lulus persyaratannya. Iya, dan tim relawan adabnya juga kita kerahkan semuanya nanti guru-guru yang hebat-hebat, yang honorer, yang selama ini maaf upahnya masih di bawah UMR. Ya, menyedihkan sekali. Kami akan gaji, kami akan perhatikan khusus guru honorer dan semua tim relawan pembina adab nanti. Baik. Ya. Semua tim relawan. Iya dong. Kalau dari Pramono Rana tuh akan seperti apa spesifikasinya? Jadi prioritasnya apa yang lebih dahulu? Kalau bicara prioritas sejak awal Bang
Mas Pram dan Bang Dul selalu mengatakan bahwa Jakarta ini begitu kompleks, masyarakatnya begitu heterogen, sehingga problematikanya juga heterogen. Iya, Masalahnya banyak dan berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa mendahulukan yang satu kemudian menihilkan yang lain. Kita bicara soal kemacetan dan kebanjiran misalnya. Jujur tidak semua orang terdampak itu. Adalah sekian persen yang tidak terdampak sama sekali dengan kemacetan. Berarti kan ada urgensi tertentu. Jadi ada tapi, Bang, urgensi tertentunya terkait ekonomi. Tapi ada yang terdampak soal kemiskinan kota tadi, ada yang terdampak soal kesulitan akses atas air bersih misalnya. Orang di Jakarta Selatan agak tidak bisa connect dengan pernyataan soal air bersih, tapi orang di Jakarta Utara bisa gitu. Nah, artinya hal-hal ini semua harus dibangun secara simultan. Nobody says it's gonna be easy. Tidak ada yang mengatakan ini akan menjadi perjalanan yang mudah. Of course, gitu ya. Apalagi kalau hanya dibandingkan dengan pernah memimpin di satu daerah lain misalnya gitu ya. Di mana juga Bang Dul kan pernah juga di Banten dan punya kesuksesan tersendiri. Langsung dibalas boleh kok. Beda loh. Kalau Banten itu provinsi, Jakarta itu kota. Nyentil sedikit boleh nggak? Kita bicara soal kredit macet ya, kredit macet tunggakan pinjol online itu paling tinggi di Jawa Barat loh. Selama kepemimpinan gubernurnya siapa? Iya kan? Tapi itu akan dipindah di sini dengan kredit yang menggunakan Bank DKI. Takut kan? Artinya apa? Tunggakan tertinggi itu Jawa Barat juga. Jangan-jangan nanti Bank DKI bisa turun. 4,7 juta gitu totalnya. Nah, intinya gini, tapi pada prinsipnya yang kita akan kembangkan itu tadi. Kita akan mulai dari semua, ya, dari semua aspek. Tadi ekonomi juga, pendidikan dan kesehatan tentunya kita juga punya program di mana kita akan memperbaiki semua RSUD, memperbanyak RSUD, memperbaiki pelayanan puskesmas, memberikan pendidikan gratis sehingga 12 tahun. Dan ini melanjutkan program KJP. Nah, kalau kita bicara soal KJP pun, plusnya plus apa lagi yang mungkin tidak terpikirkan oleh yang lain. Tahu nggak anak-anak di Jakarta ini di sudut-sudut kota yang apalagi yang kembali tadi terpapar kemiskinan dan penghasilan orang tuanya di bawah UMR itu, belum pernah ke Ancol tuh ada, belum pernah ke Taman Mini itu ada. Jadi Mas Pram juga udah menjanjikan bahwa pemegang KJP minimal 3 kali dalam setahun akan masuk dalam tempat pariwisata yang berbayar itu secara gratis. Hal-hal ini apa? Ini menurut kami akan bisa yang dibilang healing itu tanda kutip ya, ketimbang mobil curhat ya. Rasa-rasanya ini lebih pas gitu ya, healing untuk tempat pariwisata gitu. Sehingga menghindar harus pergi ke psikiater atau psikolog dan lain-lain. Jadi semua harus kita pikirkan dan tidak bisa memprioritaskan satu dengan lain. Saya memberi contoh soal air bersih misalnya, di Jakarta Selatan tidak terpikir soal itu, di Utara berpikir soal itu. Jadi artinya itu juga tetap harus dijalankan dengan baik. Dan kami meyakini Mas Pram yang 10 tahun berada di Kementerian Sekretaris Kabinet, yang mingguan itu rapat tentang DKI Jakarta yang kemudian berubah menjadi DKJ, tentunya sangat paham permasalahan di kota ini, dan kebetulan juga beliau tinggal di sini. Jadi beliau sering berkeliling sudut-sudut kota dengan sepeda ya, 50 km minimal dalam seminggunya. Jadi rasa-rasanya pemahaman beliau terhadap masalah akan lebih mendalam dibanding dengan paslon-paslon lain, dan tentunya solusi yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Oke, sebelum ke Kang Ujang, ya tadi udah disenggol soalnya. Diklarifikasi sedikit, silakan soal tunggakan dan juga mobil curhat. Sedikit saja, Bang Lino. Paling enak jadi petugas rakyat, Bang. Ini pada berantem petugas partai, kita yang masuk. Apa ini? Menanggapi Mas Ciko ya. Pertama tentang kredit masyarakat ekonomi sejahtera di Jawa Barat. Itu total selama masa kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ada 17.000 kurang lebih penerima manfaat. Dari 2.800 kelompok dan hampir 2.000 rumah ibadah. Bisa dicek datanya bahwa kredit macetnya itu di bawah 1%. Jadi tadi yang sampaikan Bang Ciko, mungkin itu data yang berbeda. Enggak, itu data, gini, sorry. Itu bukan data kredit yang tadi diberikan tadi oleh kan ditawarkan yang akan dibawa ke Jakarta. Data kredit pinjol secara keseluruhan. Jadi Jawa Barat itu udah dapat kredit begitu pun pinjolnya lebih. Nah, justru itulah dengan keadaan krisis hutang di pinjol ini, jalan keluarnya adalah kredit yang akan kami tawarkan melalui kredit masyarakat ekonomi sejahtera. Karena ini akan berbeda. Kalau pinjol itu sistem pemberiannya, jadi ini bagian dari solusinya. Ini bagian solusi, jadi agak mesti jelas melihatnya. Bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi untuk melawan rentenir, pinjaman online, bank emok dan seterusnya. Jadi orang-orang yang sudah pernah kena pinjol nggak bisa ngajuin kredit itu? Bisa.
Karena sekali lagi Tapi kalau dipakai buat nutupin yang pinjolnya gimana? Nah, Berputar makanya aja nanti. dalam teknisnya kita tentu ada pendampingan dan tidak semua orang yang mengajukan akan mendapatkan. Mereka harus ada ya? Ada pengawasannya, monitoringnya, pendampingannya, dan setiap yang akan mengajukan kredit masyarakat ekonomi sejahtera ini harus melalui kursus yaitu pelatihan mikro. Nah, jadi mereka harus punya pemahaman gitu. Dan dari pihak pemberinya pun juga akan memahami bahwa orang ini layak untuk diberikan. Baik. Kita dengarkan Pak Mungkas ya dari Kang Ujang. Kang Ujang silakan. Ya kalau saya sih melihat gini, memang harus ada diskusi, diskursus ya, perdebatan, ide dan gagasan disampaikan oleh para kandidat. Karena di situ akan ada penilaian dari publik, mana yang bagus, mana yang tidak gitu kan. Sehingga apa? Sehingga Jakarta sebagai katakanlah kota yang bisa menjadi referensi bagi kota yang lain, menjadi dinamikanya lebih hidup. Jadi yang ditawarkan bukan hal-hal yang kosong, bukan hal-hal yang spekulatif, tetapi betul-betul yang memiliki tadi ide gagasan yang bisa direalisasikan. Jadi saya melihat ini semangat yang sama ya, ingin membangun Jakarta lebih baik. Nah dalam konteks itu saya ingin mengatakan saya percaya lah dengan tiga-tiganya punya kapasitas, punya kualitas gitu ya. Tapi sekarang tinggal bagaimana meyakinkan warga Jakarta dengan program-program yang terbaiknya itu. Karena dalam skala masyarakat Jakarta yang menurut saya well informed ya, begitu kuat terkait dengan informasi yang deras itu ya. Lalu juga sudah banyak yang cerdas walaupun tadi kemiskinan masih banyak. Saya meyakini warga Jakarta akan memilih dengan rasionalitasnya, bukan dengan emosionalitasnya. Jadi faktor rasionalitas itu akan diuji dengan program, dengan janji-janji, dengan ide gagasan yang disampaikan kepada publik. Jadi saya meyakini ukuran tadi ya, program, ukuran visi misi itu akan menjadi salah satu faktor juga penentu dalam konteks warga Jakarta untuk memilih para kandidat itu. Saya meyakini itu. Baik. Semoga tadi sudah dicatat oleh warga Jakarta yang menonton ya. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kita akan tunggu bagaimana realisasinya dan juga bagaimana jalannya kampanye hingga nanti pada saat pencoblosan. Terima kasih Bang Dino, Bang Ciko. Kita lanjutkan di sesi kayaknya masih banyak. Saya tutup pakai pantun boleh ya, minta cakepnya ya. Pipi dikecup, hati berdebar. Di atas jembatan kecupan siririt. Janji cagup boleh diumbar. Asal jangan kayak mantan, banyak janji, ditinggal kawin. Baik, terima kasih semuanya ya. Kita akan kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Penyebab kematian Afif Maulana, bocah laki-laki yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat akhirnya terungkap. Hasil analisa dari forensik dan juga mediko-legal menyebut Afif meninggal lantaran jatuh dari ketinggian berdasarkan ekshumasi yang telah dilakukan. Ya, hasil analisis forensik dan juga mediko-legal penyebab kematian Afif Maulana yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Mediko-Legal Indonesia atau PDFMI ini sudah keluar hasilnya. Nah, Ketua Tim Ekshumasi Ade Firmansyah menegaskan bahwa analisis yang dilakukan timnya ini memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Karena memang ada sampel tulang yang masih harus diperiksa lagi. Terdapat 3 kejadian yang disesuaikan dengan analisis tim. Pertama, Afif jatuh dari motor. Lalu yang kedua, jatuh dari jembatan dan juga adanya dugaan penganiayaan. Untuk dugaan penyebab meninggal dunia karena dianiaya, PDFMI ternyata memang tidak menemukan kesesuaian dengan luka pada tubuh Afif Maulana. Nah, sebab jika seseorang atau seorang anak ini meninggal karena dianiaya ataupun dipukul benda tumpul, luka yang akan ditimbulkan cenderung berada pada bagian kepala. Pemirsa, 5 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah teridentifikasi semua. Proses identifikasi memerlukan waktu yang cukup lama lantaran kondisi jenazah yang telah 2 hari terendam air. Selain itu, minimnya data pembanding juga mempersulit proses identifikasi ke-5 jenazah. Tim gabungan terus berupaya melakukan proses identifikasi sejak 7 jenazah diserahkan pada Minggu 22 September lalu. Kini ke-7 jenazah sudah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Rumah Sakit Polri.
Pemirsa, 5 dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi minggu lalu telah berhasil diidentifikasi tim gabungan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Karodokpol Pusdokes Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Dr. Nyoman Edi Purnama ini memaparkan kelima jenazah dari 7 jenazah yang ditemukan tewas di Kali Bekasi pada minggu lalu sudah berhasil teridentifikasi. Artinya masih ada 2 jasad lagi yang masih memerlukan proses lanjutan. Nah, kelima jenazah yang sudah dinyatakan cocok dengan data identifikasi ini melalui DNA, sidik jari, data gigi, ciri medis, dan juga properti yang dikenakan. Nah, kelimanya berusia 15 sampai 20 tahun. Selanjutnya, masing-masing jenazah ini akan diserahkan kepada keluarga mereka masing-masing untuk dilakukan pemakaman. Ya, baik pemirsa, kita akan mencoba mengupdate informasi dari salah satu rumah duka dari 5 jenazah tadi yang ditemukan. Ada Rizka Salsabila. Ada Rizka, silakan. Ya, selamat pagi Alfat, Sira, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah duka, yaitu Ananda Vino, yang menjadi 7 jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut, sebelumnya jenazah ini sudah diterima oleh keluarga pada kemarin malam, dan kemudian langsung dimakamkan di pemakaman tidak jauh dari kediaman almarhum. Nah, langsung saja untuk bertanya kepada keluarga bagaimana keseharian almarhum ataupun pesan terakhir sebelum almarhum ini menghilang dan kemudian ditemukannya di Kali Bekasi. Saya sudah bersama dengan ayahanda ya Pak ya. Dengan Bapak siapa Pak? Maulana. Bapak mungkin boleh dijelaskan ini keseharian dari Ananda Vino ini seperti apa Pak? Sehari-harinya anak yang seperti apa kepribadian? Dia anak yang suka bergaul dan dia baik sama teman-temannya. Karena dia itu orangnya paling periang. Dia hobi di otomotif. Suka mengumpulkan teman-temannya di rumah, bercanda-canda. Ya, nama anak muda paling main ML lah, biasa gitu kan. Main-main kartu-kartu di sini. Ya, suka main juga sama adik-adiknya di sini, bergaul sama tetangga, teman-teman sekolahnya. Dia paling baik anaknya, paling setia kawan. Kalau memang nggak mungkin banyak yang melayat dia. Dari sebelum jenazahnya di rumah itu berturut-turut ratusan atau puluhan, mungkin banyak yang menyaksikan, selalu berdoa buat dia. Ya mungkin karena kebaikan dia. Itu. Kalau dari almarhum sendiri nih, hari terakhir sebelum almarhum menghilang itu mungkin ada pesan-pesan kah atau ada pamit mau pergi kemana gitu Pak? Pamit ada, cuman kalau untuk firasat saya nggak ada sama sekali. Jadi pamit waktu itu dia pakai helm, memang rapi, bilangnya mau ke Jakarta, gitu kan, mau ke tempat temannya sekalian ke rumah neneknya. Ya udah, saya bilang jangan malam-malam pulangnya. Iya, gitu. Sekalian mau ulang tahun katanya kan gitu sama teman-teman. Emang nggak di sini aja bang? Vino di rumah enggak, katanya banyak di sana biar banyak, kalau di sini takut berisik kan gitu, karena pemukiman gitu kan. Mungkin dia sadar diri lah gitu, temannya banyak dari mana-mana gitu kan. Oh ya udah gitu. Setelah itu ya jam 1 kok belum pulang. Oh mungkin masih ini. Jam 2 belum pulang juga. Biasanya jam 2 jam 3 dia udah pulang gitu kan. Akhirnya saya telepon gak aktif. Teleponnya gak aktif. Gak aktif, wah mungkin dia nginep 2 kali di rumah neneknya. Saya pikir itu kan nginep, wah mungkin baru menginap gitu. Akhirnya saya lihat di media sosial itu kan, ditemukan mayat 7 pria gitu kan di kali. Saya gak menyangka kalau itu Vino, karena lihat di fotonya itu nggak ada kan wajah anak saya gitu, nggak diperlihatkan. Yang ada yang lain-lain aja, itu beberapa jenazah lah gitu. Ya udah. Terus saya tanya sama temennya di IG-nya dia tuh, di Facebook-nya dia, barang siapa yang melihat atau menemukan Vino, nanti akan saya kasih imbalan deh, gitu kan. Bapak Vino kasih imbalan, coba cariin, tolong bantu Vino di mana. Datanglah temennya beberapa. Bapak Vino katanya ketangkep di polsek. Saya langsung lari ke polsek. Begitu di polsek, tiba-tiba katanya saya diarahkan ke Polres. Saya cari pun di Polres, katanya jangan banyak-banyak, di situ banyak
keluarga-keluarga yang ditangkap juga ya, yang selamat itu ditangkap banyak. Yang turut mencari keluarganya yang hilang ya. Akhirnya saya kembali lagi besok gitu. Entah jam berapa saya lupa. Saya niatkan ini saya kesana lagi. Saya pengen besok anak saya pikir ada gitu benar-benar di Polres kan. Karena ditangkap di Polsek terus dilimpahkan ke Polres. Dan juga di situ dibilang bagi keluarganya yang merasa kehilangan, coba bisa dicek itu barangkali keluarganya. Coba saya ke sana, ternyata atas nama Vino saya cari nggak ada. Akhirnya saya ditanya, Pak, ciri-ciri anak bapak seperti apa? Pakai kaos ini, gini. Oh iya, saya bilang gitu kan. Udah Pak, bapak yang sabar, coba bapak ke rumah sakit Polri di Rawajati. Jangan bawa ibunya kalau bisa takutnya pingsan gitu kan, nggak kuat atau gimana. Oh ada apa ya? Ya udah saya lengkapin lah apa yang diarahkan bapak kepolisian, saya lengkapin. Saya ke sana. Dan arti saya mau melihat gitu, betul nggak sih itu anak saya gitu kan, Vino atau bukan sih itu. Terus saya nggak dikasih kan, ada kekurangan gitu dari berkas itu, katanya sidik jari dari rapot. Oke, saya balik lagi, saya cari lagi. Ternyata nggak bisa juga. Saya didampingi dengan kuasa hukum saya. Karena saya dipersulit, akhirnya saya pakai penguasa hukum saya dan beserta sahabat-sahabat saya yang loyalitas dengan saya, yang prihatin dengan saya, dan kawan-kawan media juga ikut simpati dengan saya karena saya bolak-balik dengan istri saya. Mau jam berapapun saya tunggu sampai istri saya histeris, meyakinkan kalau itu sebetulnya anak saya gitu kan. Tapi di pihak kepolisian tetap harus sesuai prosedur aturan gitu kan. Harus pakai forensik lah, harus pakai apalah, inilah, itulah persyaratannya. Oke, saya cari, ketemu lah si jari itu. Saya tunggu hasilnya, katanya nggak blur lah tinta. Oke, akhirnya saya tes DNA. Tes DNA harus menunggu juga kan. Itu udah 3 hari. Saya bilang, Pak, hasil tes DNA ini kira-kira kapan gitu kan? Bisa 5 atau seminggu. Ya Allah, saya bilang anak saya seperti apa? Saya bilang, boleh nggak saya minta fotonya aja? Kalau saya nggak boleh melihat, boleh nggak saya lihat fotonya aja? Nggak dikasih. Karena kan saya udah kasih tahu Pak keterangan anak saya, ciri-cirinya Pak. Giginya Pak di bawah itu 4 Pak. Jarang Pak manusia yang sama yang giginya 4. Dia ada 4 Pak di sini Pak. Sama tanda lukanya di sini Pak. Siapa gitu? Ya, kami juga turut berbelasungkawa ya Pak atas meninggalnya Ananda Vino, anak Bapak, dan juga semoga keluarga ini juga ditabahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak atas keterangannya. Iya, Alfat dan juga Sira, saya kembalikan ke Anda di studio. Berikut juga sudah cerita dari almarhum ayahanda almarhum Vino yang juga menjadi salah satu jenazah yang ditemukan mengambang di Kali Bekasi. Demikian. Rizka Salsabila, informasi langsung dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas yang lagi-lagi juga membuat miris dan mencoreng dunia pendidikan, di mana oknum guru ini berperilaku tidak senonoh, dan akan kami bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baru-baru ini, dunia pendidikan kembali tercoreng. Video adegan dewasa antara murid dengan guru madrasahnya beredar di media sosial. Fenomena yang terjadi di Gorontalo ini memperlihatkan video adegan hubungan dewasa antara siswi madrasah berprestasi dengan seorang guru. Hubungan terlarang antara guru dan murid itu sudah terjadi sejak September 2022. Korban yang merupakan yatim piatu dimanfaatkan pelaku hingga korban diduga terbuai dengan kasih sayang oknum guru tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi langsung menangkap pelaku pria alias sang guru madrasah. Sementara itu, ratusan siswa SMKN 5 Tangerang Selatan yang terletak di Jalan Bendaraya, Kecamatan Pamulang, melakukan aksi protes atas dugaan aksi pelecehan yang dilakukan oleh seorang guru. Mereka meminta pihak sekolah untuk mengusut secara tuntas dan secara tegas, serta memberikan hukuman kepada pelaku. Diketahui guru yang mengajar sejak 2013 melakukan pencabulan pada tahun 2010 dan 2016 yang terjadi di luar sekolah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk
Update informasi terbaru mengenai kasus yang terjadi di Gorontalo ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Kadek Sugiyarta yang akan mengabarkan langsung dari Gorontalo. Kadek, apa informasi terbaru mengenai kasus di mana oknum guru ini mencabuli muridnya sendiri? Ya, Alfat, Sira dan juga pemirsa, memang update terkini terkait kasus video adegan dewasa antara guru dan siswanya ini telah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Gorontalo. Dan memang pada Rabu kemarin pihak kepolisian telah menetapkan dan mengamankan pemeran laki-laki ataupun oknum guru yang ada dalam video tersebut di Polres Gorontalo dan telah ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara minimal dan maksimal 15 tahun kurungan penjara, dan ditambah sepertiga karena oknum guru ini, tersangka ini merupakan oknum tenaga pendidik. Dan memang terungkap bahwa hubungan antara guru dengan siswa ini sudah berlangsung sejak tahun 2022, dan pihak sekolah juga menyebutkan bahwa memang pihak sekolah sudah pernah melakukan 2 kali BAP terhadap kedua antara guru dan siswa ini untuk tidak melakukan hubungan yang tidak sewajarnya yang harus dilakukan oleh keduanya. Namun pada bulan ini video yang beredar viral di media sosial sehingga terungkap semua dari hubungan dari keduanya tersebut. Begitu Sira dan Alfa. Baik, Kadek Sugiyarta mengabarkan dari Mapolda di sana ya. Nanti kita juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Mbak Retno Listiarti selaku aktivis pemerhati anak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, kalau kita lihat ini kasus di Gorontalo juga sepertinya mirip-mirip terjadi dengan yang terjadi di Tangsel nih. Ada guru SMK 5 begitu yang kemudian mencabuli 5 anak muridnya. Nah, ini kalau melihat dari 2 kasus ini, kita berkaca dari kedua kasus tersebut. Ada guru mencabuli anak muridnya. Dan ini terjadi sepertinya kok seperti biasa begitu ya, seperti apa terjadi dan terulang lagi. Apakah ini memang sebagai puncak dari gunung es sebenarnya, Bu Retno? Iya, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap murid yang dilakukan oleh guru itu sebenarnya kasusnya banyak gitu ya. Misalnya saja kalau organisasi profesi kami gitu ya mencatat bahwa setiap tahun itu terjadi sebenarnya peningkatan. Kasus yang kami lihat adalah yang tercatat di kepolisian, artinya sudah dilaporkan di dalam proses. Karena banyak sekali, kenapa disebut gunung es? Karena banyak sekali yang tidak melapor ya, karena merasa ini aib atau merasa tidak berdaya. Nah, yang kedua adalah ada relasi kuasa dalam kasus-kasus ini. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu berhubungan badan dengan anak adalah pidana, tidak ada suka sama suka. Ya, jadi tidak ada yang namanya persetujuan gitu. Jadi pokok kalau anak ya pidana. Kalau tadi kasus Gorontalo disebutkan bahwa sudah 2 kali diperiksa baik guru maupun murid terkait hubungan terlarang. Harusnya bukan diperiksa tapi dilaporkan polisi karena anaknya tetap korban. Ya, karena tadi ada relasi kuasa yang kemudian ada yang dimanfaatkan kondisi yatim piatu dan lain-lain gitu. Guru yang harusnya melindungi, guru yang harusnya menjadi pengganti orang tua itu malah kemudian melakukan ya kekerasan seksual. Jadi kalau terhadap anak tadi iming-iming ya, saya rasa ini membangun hubungan yang begini tuh tetap tidak dibenarkan gitu ya antara guru sama murid, apalagi ini anak kan betul-betul anak di bawah umur. Jadi memang ini pidana jatuhnya, harusnya tidak dimediasi, tidak dimutasi, tapi yang benar adalah dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Baik, Bu Retno, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menghentikan relasi kuasa ini dalam kasus-kasus seperti ini. Kemudian juga bagaimana dengan penanganan terhadap korban, karena kan ia diminta untuk tetap bersekolah ya. Tapi usai jeda ya Bu Retno ya, kami akan bahas dan kami akan segera kembali pemirsa. Kita lanjutkan dialog Bu Retno. Ini sebenarnya kalau ada relasi kuasa artinya ada celah. Lalu bagaimana dengan proses pencegahan agar tidak ada hal-hal seperti ini lagi terjadi?
Ya, pertama adalah memang ini harus diedukasi ya. Jadi pertama yang penting sekali adalah sekolah memang melakukan apa yang disebut dengan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak-anak usia 13 tahun ke atas nih ya, termasuk anak-anak SMK, agar mereka juga paham gitu apa yang dimaksud dengan cinta tadi, ya apa ya juga yang dimaksud dengan kekerasan seksual, itu bisa membedakan dan apa dampaknya bagi tubuhnya sebagai anak yang sebenarnya belum siap melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahannya. Jadi Kementerian Agama ini misal kasus yang di Kementerian Agama itu harus sudah bersikap tegas dari awal. Apalagi mereka punya Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren maupun madrasah. Harusnya ini diterapkan. Ini disosialisasi nggak? Diketahui nggak sih sama misalnya sekolah di bawah Kementerian Agama? Saya rasa enggak gitu, karena berbeda betul dengan Permendikbudristek misalnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka tuh betul-betul secara masif melakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Nah, ini harus menjadi catatan ya. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah terkait dengan tadi pertanyaan pemulihan korban. Betul, ini korban harus segera dipulihkan. Yang pertama, pemulihan korban berdasarkan undang-undang adalah pemulihan kesehatan dulu, karena dia sebagai anak harusnya belum siap melakukan hubungan seksual. Jadi ada organ-organ seksual yang bisa jadi rusak karena aktivitas seksual yang belum waktunya. Yang kedua adalah pernah nggak nih kemudian kebobolan hamil lalu diaborsi, itu juga penting untuk ditelusuri. Lalu yang ketiga adalah pemulihan psikologi. Jadi setelah pemulihan kesehatan adalah pemulihan psikologi si anak. Ini harus ditenangkan. Anak ini juga didampingi psikolog. Harus bisa membedakan nih, dia dimanfaatkan dengan enggak, nih dia nggak ngerti. Karena sebagai yatim piatu, ya dia kemudian dengan kondisi kurang kasih sayang, lalu tiba-tiba ada kasih sayang. Lah ini yang masuk di sinilah si guru ini modusnya memanfaatkan ini. Nah lalu yang ketiga adalah ini pembelajaran sebenarnya untuk seluruh satuan pendidikan, dan terutama juga nih ya untuk kalau ini terjadi juga di SMK tadi dan lain-lain, maka jangan pernah ada mediasi untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, tapi harus dilaporkan lalu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah untuk pemulihan psikologi segera, karena kasus-kasus kekerasan seksual biasanya dampak psikologinya itu sangat berat dan biasanya jangka panjang baru bisa sembuh. Oke, menurut yang bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap korban-korban anak ini dari oknum guru tersebut siapa? Pihak sekolah kah atau ada negara di situ berperan atau seperti apa? Karena kalau kita lihat kasus di Gorontalo dia juga yatim piatu kan, artinya tidak punya siapa-siapa begitu. Iya. Dalam hal ini kalau berdasarkan peraturan perundangan semuanya berada di negara. Jadi itu diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan perlindungan khusus anak. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti ini atau berkonflik dengan hukum, maka mereka sebenarnya tetap punya hak. Pelaku aja punya hak kalau dia usia anak, apalagi ketika dia jadi korban. Nah ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk beberapa kasus ketika pemerintah kabupaten kota misalnya sedikit sekali memiliki psikolog, maka pemerintah provinsi harus membantu. Kalau kemudian misalnya kasusnya banyak dan pemerintah provinsi juga kekurangan psikolog, maka pemerintah pusat wajib membantu. Jadi seperti itu, dan hak atas pendidikan anak ini tetap kayak kasus tadi yang diduga berpacaran gitulah ya dengan gurunya. Maka itu penting sekali bahwa dia tidak dibully, dia tidak disalahkan, dia korban. Jangan kemudian dibully sebagai perempuan gampangan, gitu murah, itu yang sering kali. Jadi korban dikorbankan lagi, korban kemudian jatuh mentalnya lagi gitu oleh lingkungan yang tidak bisa memahami kondisi seorang anak. Jadi dia dimanfaatkan oleh si pelaku gitu sebagai orang dewasa. Anak itu kan belum matang kalau dari sisi perkembangan otak yang resiko, otak yang beranalisa kuat itu tuh belum matang di usia anak. Yang paling matang duluan dalam 5 bagian otak kita adalah kalau di usia anak itu adalah emosi,
Jadi apa tadi ya, merasa disayang, merasa dibenci, merasa itu yang dibangun duluan gitu, emosi. Jadi bukan otak yang berpikir gitu. Nah, yang berpikir itu yang orang dewasa. Jadi dalam hal ini anak adalah korban. Nah, anak sebagai korban, perspektif inilah yang harus dibangun di lingkungan anak. Jadi jangan dia dikeluarkan juga dari sekolah, tapi justru anak seperti ini harusnya dibantu, ditolong bersama, dan negara memang menjamin itu semua. Baik, terima kasih Ibu Retno Listiarti, merupakan aktivis pemerhati anak. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi di semua daerah ya. Baik, dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi pada hari ini. Dan akhir kata kami undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.